Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang sedang mengerjakan tugas UTS dari Pak Prajoko, yaitu aplikasi Letterboxd, yang dimana user bisa menambahkan film-film favorit mereka. Terdapat beberapa fitur, yaitu memasukkan rating, memberikan rating maksudnya, memasukkan sinopsis, dan menambahkan poster dari film-film tersebut. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke perkenalan sebelum kita melakukan penjelasan setiap codingannya. Dan di sini ada 4 rekan saya. Silakan. Oh, sebelum masuk ke rekan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zidan Noval Azam dengan NIM 233011034. Oke, lanjut kepada saudara Jafna. Oke, nama saya Zahmat Panemadusal dengan NIM 23305111002. Baik, nama saya Adrian Syaban dengan NIM 2330511027. Perkenalkan, nama saya Alfi Reza Pahlevi dengan NIM 23305111030. Oke, itu anggota-anggota kami dari kelompok 8. Oke, langsung aja kita ke penjelasan codingannya. Adrian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya, pertama-tama mari kita lihat fondasi dari aplikasi ini, yaitu ada di package JSON. Nah, jadi pertama-tama aplikasi Movie App ini atau yang kita sebut Letterboxd dibangun menggunakan framework React Native dengan ekosistemnya itu kita pakai Expo. Kenapa kami memilih kombinasi ini? Karena satu, efisien development dan juga kemudahannya gitu dalam build ke Android maupun iOS. Nah, sebelumnya boleh dibantu di zoom di Expo routernya. Nah, jadi kami itu menggunakan 4 pilar utama library. Yang satu itu ada Expo routernya, tolong di zoom TTRL Plus. Oke, terima kasih. Nah, jadi Expo router ini kami gunakan karena berbeda dengan React Navigation Classic yang menggunakan tumpukan komponen. Expo router yang kami gunakan itu sistemnya file based routing, yang dimana artinya itu setiap file yang kami buat di dalam folder app otomatis itu jadi screen atau halaman. Nah, terus ini juga ngebuat struktur folder kami itu jadi rapi banget dan mirip dengan pengembangan modern, web modern gitu, seperti next.js. Selanjutnya ada Expo Vector Icon yang ada di bawah atau dependencies. Nah, ini tuh buat UI-nya gitu. Nah, karena kita tuh pakai gambar bitmap yang berap, dan juga kami itu gunain library vector buat nampilin icon-icon kayak home, terus juga kayak plus atau tambah film di tab bar. Kelebihannya itu ya pasti ukurannya ringan dan juga pas di zoom itu nggak kayak pecah gitu, jadi mirip SVG, tapi kalau SVG kan gede dan bisa dibilang besar ukurannya. Nah, kalau ini tuh sangat hemat ruang gitu, apalagi kita tujuannya untuk membuat aplikasi di Android maupun iOS yang harus hemat ruang. Oke, gitu lanjut di React Context. Tolong ke bawah. React Context itu ada di State Management Global. Kalau tidak ada di bawah, seperti ada di atas. Oke, kita langsung aja. Jadi React Context ini sebenarnya itu State Management Global yang dimana kita tuh gunain library pihak ketiga dan yang berat seperti Redux untuk aplikasi skala ini, karena kita tuh memanfaat fitur bawaan dari React sendiri gitu. Jadi React Context ini adalah bawaan fiturnya dari React. Nah, Context tuh jadi kita mungkinkan data kayak daftar film bisa diakses oleh komponen manapun gitu, tanpa harus melakukan prop drilling atau oper-operan data yang rumit dari atas ke bawah. Istilahnya tuh kayak database tapi bawaan, jadi nggak kayak database yang kayak PHP MyAdmin ya gitu. Kalau ini tuh bawaan kayak kalau misalnya dulu tuh pernah di pemrograman mobile yang sebelumnya itu dia database-nya kayak tipikal room gitu lah. Oke, lanjut aja ke TypeScript. Terus terakhir ada TypeScript yang dimana kalian bisa lihat di situ types React-nya itu di 19.1.0. Kita gunain itu buat ya satunya buat keamanan. Ini juga membantu banget gitu kalau misalnya ada bug, kayak misalnya salah tipe data yang harusnya string malah jadi integer gitu, kan aneh. Nah, ini sangat membantu istilahnya. Dan juga kode jadi lebih robust dan mudah pastinya dipelihara atau di manage gitu. Dan selanjutnya ada di navigasi, yaitu di layout. Tolong Pak Moderator.
Nah, jadi ini juga merupakan syarat utama gitu. Yang kami itu menerapkan sistemnya yang namanya tuh tab navigasi. Ya pastinya pakai export router yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Dan struktur folder ini tuh ada di tabs. Yang mana tabs itu ada di ada juga layout dan create yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jadi kalau di export router ini dia masuknya ke grup gitu, yang dimana folder ini tuh jadi nggak ngerubah URL path dan juga berfungsi banget untuk ngelompokin halaman yang punya layout sama gitu, kayak tab bar. Nah, ibaratnya kalau layout tabs ini tuh kayak home, tapi gimana ya? Itu ada semua. Jadi home, create, index itu muncul di si layout ini. Jadi ibaratnya tuh kalau kita lihat gitu ya, dia tuh udah kayak rapi lah, udah ditata di layout ini. Nah, terus juga ada logika custom ya di sini, krusial yang dibantu listener. Tadi ini ada listener, pokoknya di kode ini tuh ada listener. Nah, itu listenernya. Nah, listener itu ini secara default ya, perilaku tab navigasi itu kayak nyimpan memori. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi form di tab B, nah terus pindah ke tab A dan balik lagi ke tab B, tuh jadi teksnya yang di tab B itu masih ada gitu, jadi nggak hilang. Ibaratnya tuh ya kayak database aja, cuman ini tuh bawaannya gitu fiturnya. Nah, terus juga kayak kalau misalnya kita tambah film, kadang kan kalau misalnya kita di layoutnya nggak di setting, itu pas kita klik tambah film itu dia bakalan hilang. Nah, kalau ini karena di layoutnya udah di setting, pada saat kita klik tambah film terus kita keluar, itu dia bakalan masih ada, jadi kayak bersih. Dan itu bisa juga masuk di tab fresh yang ada di prevent default. Dan mungkin ya udah sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Moderator kami yaitu Zidan untuk navigasi programatik. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih kepada Adrian yang sudah menjelaskan setiap codingan dengan jelas dan detail. Oke, sekarang bagian saya itu akan menjelaskan bagian index TSX yang filenya itu ada di app tabs index TSX. Nah, yang ini. Nah, karena garis besar dari import dari segala macamnya sudah dijelaskan oleh Adrian, jadi mungkin saya akan menjelaskan saja secara garis besarnya inti-inti dari codingan-codingan yang ada di sini. Itu kita langsung aja masuk ke host router, use router. Bisa dilihat di atas. Nah, udah. Maaf di sini agak delay. Nah, di sini saya mengambil objek router dari export router. Router ini berfungsinya untuk atau buat memindahkan user dari halaman home ke halaman lain, seperti halaman detail film, judul film, terus apa tuh namanya, poster film. Jadi tanpa router aplikasi bakal bisa pindah ke mana-mana. Ya, lanjut. Nah, ini ada, kita lihat dari atasnya, dari text input. Ini kok agak delay ya di atas. Nah, text input di situ. Nah, sebentar. Nah, ini text input tuh kayak kotak pencarian. Ini kayak kesannya resepsionis yang nanya kayak, kamu mau cari film apa? Nah, kalau kamu ketik sesuatu, dia bakal memanggil use debus. Ini kayak jeda sebentar biar agak dia nggak pusing lah ya, biar nggak kecepatan. Ngambil dari database yang tadi sudah dijelaskan Adrian, dan nanti bakal menampilkan atau langsung action carian yang kalian cari, film yang kalian cari, sorry. Nah, itu si penyaring ini sama use memo dan filter. Setelah kamu ngetik, misal contoh Tensura atau misalnya The Batman, kode ini langsung lari ke gudang data films dan cuma ngambil film yang judul atau reviewnya yang cocok sesuai sama ketikan user cari. Sisanya disembunyiin dulu lah. Nah, ada flat list. Bentar, saya mau minta ini aja, mending di zoomin biar kelihatan semuanya. Di zoom out, sorry. Maaf, di zoom out. Ya, secara garis besar terlihat aja. Oke, terima kasih. Nah,
flat list atau mungkin bisa kita sebut rak pajangan lah ya. Nah, hasil saringannya yang tadi dipajang rapi di sini. Jadi kalau misalnya nih kalian misalnya nih ya ada list 100 film gitu kan. Terus ada kan film tuh ada misalnya contoh ya ada Spider-Man 1, 2, 3 misalnya contoh atau Batman, kan ada Batman banyak tuh kan. Nah, si playlist ini kegunaannya tuh biar kalau misalnya kalian ketik Batman itu bakal tersusun rapi dan enak gitu buat dipandang. Jadi dia bakal mengurutkan lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, ada router push. Apa router push? Itu kayak pintu ajaib. Kalau kamu klik salah satu film, user mengketik salah satu film, fungsi open detail bekerja seperti pintu ajaib yang melempar kamu masuk ke ruang detail film tersebut yang ada di detail /id. Nah, jadi file ini tuh intinya ngurus tampilan awal, pencarian dan navigasi ke halaman detail. Itu. Dan lanjut kita ke itu selanjutnya yaitu id.tsx yang ada di app detail id.tsx. Pertama-tama saya mau disclaimer dulu. Di sini terdapat merah, namun kami tidak menemukan kesalahannya sama sekali dan aplikasi bisa dijalankan. Oke, langsung saya ke garis besarnya saja. Di ID TSX ini, tugas utamanya itu menampilkan info lengkap satu film dan ngasih pilihan edit atau hapus. Nah, ada di enak di zoom out aja. Yuk, terus local search params atau istilahnya ya kalau misalnya kita ambil analoginya seperti tiket masuk lah. Pas kamu masuk ke sini, kode ini ngecek kayak ID-nya, beberapa kamu yang bawa. Misalnya ya, user ketik Batman. Ternyata misalnya Batman tuh ID-nya 5. Jadi si sistem bakal bilang, "Oh, si user mau lihat detail film nomor ID 5. Nah, gitu maksudnya. Ada get by ID. Ngambil data. Setelah tahu ID-nya, dia ambil data lengkap poster, rating, review dari gudang penyimpanan, use entries yang tadi sudah dijelaskan buat ditampilin di layar. Terus di tampilannya juga lupa salah satu fiturnya adalah tombol edit. Nah, kalau diklik, dia bakal ngoper si user ke halaman pembuatan create. Tapi sambil bawa data film yang sekarang atau yang tadi dipilih sama si user. Jadi pas sampai sana, formnya udah keisi, biar tinggal diedit aja. Misalnya si user mau pakai poster yang lain deh, atau mau ternyata filmnya ratingnya jelek nih gitu kan, setelah ditonton ulang bisa diedit di situ. Jadi gampang lah. Nah, ada handle delete, tombol hapus. Nah, ini kayak kesannya ke satpam lah ya, ke polisi gitu. Dia bakal nanya dulu alert, yakin mau hapus? Kalau kamu jawab yes, dia panggil delete films buat mustahin data itu. Lalu nendang kamu balik ke lobby, ke router back. Nah, jadi intinya file ini dibuat untuk baca detail lengkap, mengarahkan ke edit, dan menghapus film. Oke, lanjut ke ini selanjutnya adalah diary card. SRC komponen diary card. Oke, udah. Nah, ini tugas utamanya yaitu mempercantik tampilan list film biar gak cuman tulisan doang. Oke, ceritanya gini. File ini tuh ibarat kayak bingkai foto atau kartu koleksi. Nah, si index TSX ini tadi kan punya banyak data film, tapi dia nggak tahu cara nampilin biar bagus, makanya dia manggil diary card yang tadi. Nah, props kiriman si diary card ini kayak kesannya orang yang penurut lah. Dia cuma nunggu dikasih data, ya dari mulai judul film, poster, bintang rating, dan lain-lain. Begitu dikasih, dia langsung susun posisinya. Jadi gambarnya di tengah, judulnya di tengah, bintangnya warna kuning, dan lain-lain. Nah, kalau kartu ini ditekan, on press, dia bakal ngelapor ke index TSX buat jelasin perintah selanjutnya. Ya, semacam buka detail gitulah. Jadi, intinya, si codingan ini itu cuman wadah
hanya tempat atau mangkok buat memasukkan banyak data yang ada di aplikasi ini biar kelihatan rapih lah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Silakan dilanjut oleh Oke. Renan. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Zidan dan Rian yang sudah menjelaskan ya. Nah, di sini saya tuh kebagiannya adalah bagian stage management. Nah, yang dimana apa sih itu teh gitu kan? Nah, itu teh bakal jadi otak atau ya inti dari penyimpanan data aplikasi yang sudah kami buat. Nah, kami menerapkan ada 2 level state yang berbeda agar aplikasi berjalan efisien. Yang pertama itu ada global state. Nah, ini tuh ada di bagian src konteks file entries context.tsx. Nah, ini tuh adalah bagian global state yang dimana nanti fungsinya itu sebagai sumber data utama. Nah, maksudnya apa? Nah, kenapa harus global gitu ya? Nah, karena data film ini tuh bakal diakses secara real time nih oleh banyak halaman nih. Nah, mulai dari halaman home yang menampilkan list hingga halaman detail jadi fungsi inti seperti nanti ada add film, nih ada add film, delete film, terus kita mengambil ID, terus juga ada update film. Nah, semuanya itu berpusat pada di sini nih. Jadi saat ada perubahan data, ini langsung sinkron ke seluruh aplikasi gitu, tanpa perlu di refresh. Nah, ini untuk global state, jadi ini banyak nih ya semuanya. Ada add film, delete film, get ID, update film, ini semua perubahan secara real time bakal berubah di sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada local state. Nah, local state itu di mana sih gitu? Nah, local state itu dipakainya di create. Nah, yang dimana local state itu menggunakan use state, yang dimana ada import use state. Nah, yang dipakai ini tuh untuk di bagian form create. Nah, berbeda dengan tadi konteks yang global. Nah, state ini tuh cuman terisolasi di halaman form, ya ini form create tsx. Nah, jadi kami menggunakan ini sebagai temporary gitu atau penampungan sementara lah untuk mengontrol input user. Nanti saat user menginputkan, nah bisa ngetik nih kayak ada apa sih di sini? Ada judul, ada tahun keluarnya gitu ya, ada review, misalnya kita mau masukin poster, rating dan juga ID dari film tersebut gitu. Nah, data ini tuh belum masuk nih ke database karena sampai nanti user tuh menekan tombol simpan baru nanti ke global state. Nanti bakal kelihatan ke seluruh halaman. Paling segitu. Selanjutnya Saya Alfei akan masuk ke bagian penerapan React yang dimana kita akan membuka sebuah folder dengan nama src, lalu di dalamnya ada folder konteks. Setelah itu ada yang namanya file entire context.txt. Nah, pertama mari kita lihat di entire context ini. Di sini kami menggunakan use memo untuk membungkus data konteksnya. Tujuannya simple, untuk optimasi performa. Jadi ketika aplikasi tidak akan melakukan render ulang secara percuma, kecuali kalau datanya benar-benar berubah. Setelah itu lanjut ke halaman home. Yang foldernya itu ada di app, tabs di index.txt. Di app, tabs, index.txt. Nah, lanjut ke halaman home. Di sini ada fitur search. Jadi tantangannya adalah kalau user ngetik cepat gitu, aplikasi bisa jadi berat atau lag. Solusinya kami pakai 2 hooks. Yang pertama ada use the bounds. Coba disorot ke use the bounds. Nah, jadi fungsinya itu untuk menunda pencarian selama 250 milidetik. Jadi aplikasi menunggu user selesai ngetik dulu, baru mencari. Nah, yang kedua, di sini kita menggunakan use memo lagi yang memastikan, coba kita sorot dulu. Jadi use memo ini memastikan proses filtering data film hanya berjalan saat diperlukan saja. Next,
kita masuk ke bagian form pada folder app tabs di file create.txt. Nah, teman-teman, jadi kita bisa lihat kami menggunakan use focus effect dari export router. Coba disorot bagiannya use focus effect. Nah, kenapa gitu kita tidak memakai use effect biasa? Jadi karena di sistem tab navigasi halaman itu sering hidup di background. Jadi use focus effect itu memastikan logika ini jalan setiap kali layarnya hanya aktif saat dilihat user saja. Kita sorot ke bagian block if, ID, dan else. Nah, jadi fungsinya apa itu? Jadi if dan else ini adalah logika ganda yang dimana kalau ID aplikasi masuk mode edit, formnya otomatis terisi data lama. Sebaliknya kalau tidak ada else, aplikasi masuk mode tambah, yaitu form otomatis dikosongkan. Nah, tanpa hook ini, fitur edit dan tambah, kami pasti akan bentrok. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adrian. Baik, terima kasih. Pertama kembali ke mungkin ya ini aplikasinya merupakan home yang sebenarnya akan dilanjutkan oleh Javna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Drian. Sama-sama. Nah, di sini kita bakal membuktikan kode tadi berjalan lancar ya. Mensimulasikan CRUD atau create, read, update, delete. Nah, yang pertama itu ya sudah pasti harus npx export start dulu ya. Di sini kita udah dijalanin. Nah, kita langsung aja. Nah, yang pertama ada create. Nah, create itu yaitu tambah film. Nah, yang dimana nanti fungsinya itu bakal memanggil fungsi add film ya. Tuh. Nah, coba misalnya judulnya adalah Superman misalnya, film Superman. Tahun rilisnya 2025 gitu ya. Nah, untuk ini bisa nanti masukin link aja di Google gitu ya. Nah, misalnya ini bagus banget gitu misalnya. Ini ratingnya aja misalnya 5. Nah, baru kita simpan. Nah, langsung keluar di bagian home, yaitu itu tuh yang sudah dijelaskan gitu sama Drian sama Zidan juga, ada router push. Nah, nanti dia bakal nge-push ke halaman ini setelah tambah gitu. Nah, untuk yang kedua ada read. Nah, kalau read ini mah sudah pasti dong, yaitu kita membaca data tersebut gitu ya. Yang dimana ini ada list nih, scroll list juga gitu. Nanti film ini dirender langsung gitu dari konteks tadi yang global gitu, yang dimana semua halaman bakal tahu data-data ini gitu. Nah, jadi kita klik nih misalnya salah satu kartu, nanti router bakal membawa kita ke halaman detail gitu nih, misalnya gini. Nah, ini sama jadi ke router push, misalnya ini The Batman gitu ya. Gitu. Terus juga ada apa? Ada Tensura gitu ya, segala macam. Seperti itu. Nah, untuk ada update. Nah, untuk update ini kita pakai fungsi update film. Misalnya kita mau update film The Batman misalnya ya. Di bagian sini ada edit. Nah ini kita langsung ke router push di bagian halaman edit film nih user tuh. Nah, kita bisa ganti misalnya, oh ternyata tahunnya salah 2024 misalnya. Nah, simpan perubahan. Nah, bakal ganti gitu. Jadi bakal keambil ID si The Batman, bakal diupdate lewat fungsi update film. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada delete. Nah, untuk fitur delete ini seperti namanya delete, yaitu menghapus ya. Misalnya kita bakal menghapus film, ini Superman yang tadi ya. Superman yang kita udah tadi tambahkan, kita hapus nih. Yaitu kita mengambil fungsi delete film gitu. Nanti bakal menghapus array nanti di global konteks tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, nanti otomatis user bakal ke home gitu. Oke, tadi ada kelupaan. Di sini saya langsung menampilkan langsung ya di Xpogo nih. Kita coba yaitu di versi HP. Nah, di versi HP bakal seperti ini nih, langsung di smartphone-nya langsung tanpa emulator. Nah, tadi lupa ada fitur search bar juga. Misalnya kita menulis The Batman langsung keluar gitu ya. Nah, itu tuh pakai use memo TA gitu kan ya. Nah, tadi itu hapus. Nah, kita coba bakal hapus misalnya film The Batman gitu misalnya.
setelah hapus nanti bakal ada pop up. Apakah Anda yakin gitu ya sesuai yang sudah dijelaskan oleh Zidan gitu ya? Nah, hapus. Nah, langsung kehapus seperti itu. Terima kasih.